Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama lanjutkan dari ayat 27 surah An-Nazi'at sampai selesai. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Jadi di sini Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak mengetahui. Dalam hal ini Allah hendak menguji, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siang terang benderang. Gunanya Allah menjadikan malam gelap gulita untuk kita bisa beristirahat. Jikalau malam masih terang benderang, bisa jadi kita mempergunakannya untuk beraktivitas. Tapi begitulah Allah mau berkehendak. Allah jadikan malam sebagai waktu kita beristirahat dan sebagai siang untuk kita beraktivitas. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Mengenai mata air, saya pernah berkunjung ke salah satu pondok pesantren di Pariaman, Syekh Haji Musa, yang mana di sana ada sumur, yang mana sumurnya itu bisa langsung diminum, bahkan dengan bak terbuka. Orang mempercayai air itu higienis atau terhindar dari penyakit, tidak direbus langsung diminum. Dan setelah itu di Padang juga ada, di Lubuk Turun, yang mana juga ada mata air yang terletak dekat persawahan, yang mana airnya juga bisa langsung diminum. Begitulah Allah memberikan nikmat kepada kita berupa mata air. Jikalau Allah tidak memberikan kita mata air, bayangkan, tentu bumi ini akan gersang, tentu bumi ini akan menjadi tandus. Kita bayangkan suatu pepohonan, jikalau pepohonan itu tidak ada disirami oleh air, maka tentulah dia gersang sebagaimana terlihat di depan rumput di depan, itu menandakan tidak adanya air. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternak. Jadi semua itu diciptakan oleh Allah untuk kesenangan manusia, tapi manusia tidak menyadari bahwasanya itu adalah untuk mereka. Seharusnya mereka bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang Allah limpahkan. Bagaimana untuk kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah? Kita pandang langit, kita pandang bumi, kita pandang gunung-gunung, begitu hebatnya ciptaan Allah, maka di sanalah akan mengucapkan, di sanalah letak syukur kita akan terasa semakin mendalam. Karena jikalau syukur kita itu mendalam, maka Allah akan tunjukkan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian konteks di hari kiamat itu teringat manusia akan perbuatannya di dunia. Jadi setelah Allah berikan kesenangan, lalu nantinya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Pada ayat 34, maka apabila malapetaka besar atau hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Jadi manusia nanti akan ingat apa yang mereka kerjakan, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka adapun orang yang melampaui batas, di sini jelas Allah katakan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Jadi neraka belum ada yang menghuninya. Di dalam ini jelas Allah terangkan bahwasanya nanti baru bisa kita lihat neraka. Coba kita
memasuki neraka kecuali setan-setan yang sudah Allah persiapkan di neraka. Jikalau ada yang memandang jikalau sudah ada di neraka, tentunya belum, karena kita harus melewati hari penghisapan dan hari pertimbangan. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, artinya di sini orang itu memiliki harta, tidak mereka infakkan, mereka itu memiliki tenaga, tidak dia pergunakan untuk membantu orang lain, pokoknya lebih mengutamakan kepada dunia, tentu itulah orang-orang yang melampaui batas. Untuk ayat 38 ini bisa kita lebih pedalami dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Jadi orang ini terlalu menghambur-hamburkan uang jika memiliki uang, dan ketika tidak memiliki uang maka berusaha untuk mencuri dan mengambil keuntungan dari segala perdagangan yang mereka lakukan. Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surga lah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Di dalam Al-Quran, ayyana mursaha, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Jawablah, jikalau ada orang kafir bertanya kepada kita, jawablah dengan Al-Quran. Apabila mereka kapanlah hari kiamat itu datang, fima anta min dzikraha, jawablah dengan perkataan seperti itu. Untuk apa engkau perlu menyebutkannya atau waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan ketentuan waktunya. Kemudian ila rabbika muntahaha. Begitulah kalau kita ingin berdebat, maka pakailah dalil Al-Quran, karena dengan memakai dalil Al-Quran tentu kita akan menang. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa takut kepadanya hari kiamat. Jadi di sini jelas Allah katakan engkau, dalam kurung Muhammad, hanyalah pemberi peringatan. Jikalau ada yang terlalu memuji Nabi Muhammad SAW, melebihi memuji Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di dalam Al-Quran fasabbih bismi rabbikal azim, maka tentu mereka termasuk syirik, karena yang diagungkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bersalawat, bukan tidak boleh bersalawat. Kita boleh bersalawat, tapi jangan sampai kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW melebihi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita harus lebih hati-hati, karena orang-orang Kristen juga begitu, lebih mengagungkan Nabi Isa, bahkan menganggap Isa itu sebagai Tuhan. Hati-hati, bukan berarti tidak memuliakan Nabi Muhammad. Muhammad Nabi yang mulia, tapi jangan sampai kita mengagungkan Nabi Muhammad melebihi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pada pagi hari. Jadi waktu kita di dunia kalau dibandingkan di akhirat, ibarat kita berada pada pagi atau sore hari. Bayangkan singkatnya. Makanya jangan kita berhura-hura, mari kita bersatu untuk menjayakan Islam, agar Islam ini kembali jaya di masa yang akan datang. Mungkin sekianlah dari kami mengenai surah An-Nazi'at. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum.